saya aja bang. Saya baru Akhirnya, casting Saudara dengan Hunter. Iya, Selamat malam untuk semuanya. iya, Malan. Gimana kabar, Saudara Hunter? Baik, 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 bang. Baik, baik. Di sini saya Kenapa bertanya Anda Pak, mau bertanya, bang. Iya, maksud saya, kenapa terlalu birahi dengan Bang Suma? Ada apa, Bang? Karena begini, bang, abang bernarasinya selalu memakai Alkitab. Maksud saya begini loh, bang. Kalau abang jual agama abang, nggak usah abang mirroring sama Alkitab. Jadi nggak nyambung gitu loh, bang. Kok saya jadi jual agama? Enggak Iya lah, bang. dong. Enggak. Jadi, polanya gini, Saudara. Umat Islam Gimana itu ini? menjadi Islam karena mereka disuplai pengetahuan dari Al-Quran. Sementara kalian menjadi Kristen itu nggak ada suplai dari Bible. Oh gitu. Yes. Oke, saya Anda tanya, lihat Bang, tadi Al-Quran- pendetanya? Anda lihat pendeta tadi di sini? Saya tanya tentang dalil. Ada nggak suplai dalil untuk dosa waris? Emang abang tahu dia pendeta apa bukan? Dia ngakunya seperti itu. Oh, jangan, bang. Kalau Loh, kita dia ngaku, ngaku-ngaku dia aja ngaku. susah, bang. Dulu waktu saya berdiskusi, pekan lalu, bulan suci, saya diskusi sama dia. Dia mengaku pendeta kok. Saya aja sebagai pendeta, kata dia. Nah, dia ngaku. Nah sekarang, narasi yang saya katakan kepada saudara, dosa waris Kristen ini, ada nggak suplai dari Bible? Dosa waris itu, bang, yang setahu saya begini loh, bang. Itu 3 keturunan itu kena semua. Contoh kayak Muhammad, anaknya kan metong semua, bang. Alamak. Oh iya lah, bang, dosa waris, bang. Saya nanya, anak Muhammad ada nggak yang Jadi hidup, bang? juga yang dipenggal ya, Paulus juga kena ya karena dia dipenggal. Kok larinya ke situ? Anda punya Iya. tanggung jawab untuk menjelaskan ke kami yang tidak menganut dosa waris. Anda yang menganut dosa waris itu, tolong Saya sekedar tunjukkan dalil penguat pendukungnya, validasinya mana dosa waris ini. Mana? Dosa waris itu begini, bang, kalau di keyakinan Kristen, bang. Jadi Dalil. 3 keturunan. Dalil, Bang, Sebentar, dalil. bang. Dalil. Kalau bisa dalil, abang kan dari tadi nggak ada pakai dalil, bang. Ya, mana dalilnya? Kalau dosa waris itu ada. Kan sebuah konsep dalam sebuah agama itu harus berlandaskan dalil. Kalau tak ada berarti itu karangan. Agama yang menggunakan karangan dalam kaidah keagamaan, agama itu bermasalah. Dan ketika agama itu bermasalah, dianut oleh manusia, maka manusia yang menganutnya itu adalah manusia yang bermasalah. Berarti sholat 5 waktu dalilnya di Al-Quran di mana, bang? Sholat Coba itu sebutkan. perintahnya jelas. Nanti Sholat saya 5 terangkan. waktu. Ya, asar ada perintahnya, subuh ada Apa perintahnya, maghrib ada perintahnya, isya ada perintahnya, semua ada perintahnya. Sholat itu dalam Al-Quran ada. Tapi dalilnya untuk dosa waris ini Jangan mana? menutup-nutupi, bang. Dalilnya mana, bang? Setahu Astagfirullahaladzim. saya, Al-Quran itu Janganlah- tidak mengatur sholat, bang. Jangan kemudian Anda melemparkan terkait sholat karena kelemahan agama saudara. Al-Quran, dengarkan, Al-Quran saya ketika berbicara mengenai sholat, jangankan sholat waktunya, tentang gerakan sholatnya saja ayatnya lengkap dalam Al-Quran. Gimana, bang? Yang Sholat katanya di subuh diterangkan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 17. Oke? Juga diterangkan dalam An-Nur ayat 58. Sholat zuhur diterangkan di dalam Ar-Rum ayat 18. Juga diterangkan An-Nur 58. Asar diterangkan dalam Al-Quran surah Asar ayat 1. Dan juga diterangkan kemudian di Al-Quran surah 30 ayat 18. Al-Mu'minun ayat 55 dan seterusnya. Maghrib diterangkan kemudian dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 115, 177 dan Al-Muzammil ayat 9. Isya diterangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 58 dan seterusnya. Tak ada yang kurang di Islam itu. Jadi kaidah yang kami lakukan dalam beragama itu ada hukumnya, ada perintahnya. Nah, sekarang giliran Anda. Tolong tunjukkan di mana di dalam kitabnya Yahudi terkait dosa waris ini.
Satu. Kitab Yahudi yang gimana bang maksudnya bang? Dua. Ya kitabnya Yahudi. Perjanjian lama apakah di perjanjian baru? Kitabnya Yahudi itu perjanjian lama, yang adalah perjanjian baru. Dari mana dasarnya abang mengatakan kitab Yahudi perjanjian lama? Saya tanya sama abang. Dasarnya? Abang hanya di dasarnya Taurat kan? Itu aja kan yang abang tahu. Mazmur 47, nomor 19, nomor 20. Hukumku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel tidak Mazmur aku itu berikan rasul kepada Nabi, bang. bangsa lain. Jangan melebar kemana-mana. Pertanyaanmu sudah 2000 loh. Pertanyaanmu. Saya pertanyaan tahu. saya satu pun tak Anda jawab. Cuman satu doang. Dalil dosa waris di dalam kitabnya Yahudi mana? Dosa waris. Dalilnya. Kalau kami bang di perjanjian Saya baru saya tidak ada tanya lagi Anda. Sebentar bang. Saya tidak Satu-satu tanya lah, Bang. kalian aliteng. Yang saya tanya dalil di kitabnya Iya, Yahudi satu-satu, tentang dosa Bang. waris kemana? Ya satu-satu, lah. ngapain ku bahas Yang dirimu? ngomong. Saya Jadi gini, minta dalil dalam kitabnya Yahudi tentang dosa waris, selesai. Kalau dalil Mute. Dia mau kasih dalil. Siapa yang mute? Dalil bang, silakan. main gimana? Ya dalil silakan dalil. Monggo. Jadi begini bang, saya terangkan sedikit bang ya. Kalau di perjanjian lama itu kan kami kan belum kedatangan Yesus Kristus bang untuk sang penebus kami. Dosa waris itu berlaku di perjanjian lama bang. Setelah kedatangan Yesus itu dosa waris itu udah putus bang. Di mute. Yang minta dalil bukan menerangkan. Lanjut. Dalilnya. Saya tahu kualitas Islam ya beginilah. Saya ngomong di mute, ya nggak apa-apa. Udah kamu turun, cari gereja, Bukan turun, temui Bang. pendeta, cari pendeta. Boleh saya nanya bang satu bang? Colok pantatnya, jilat tanganmu. Diminta dalil dia nyanyi. Mana sih? Gak ada dalil dosa waris. Cuma gak saya ada. jawab ya, soalnya saya nggak bakalan lama di room bakal ditendang. Mazmur 51 ayat 7 itu ada dalil dosa waris dalam kitab perjanjian lama, kitab Yahudi. Sudah saya bakar cat telingamu itu kau pakai itu nggak bisa kau jelaskan. Mazmur 51 mana ada dosa waris di situ? Ya kau baca dulu, nggak usah kau bilang. Ya Mas, silakan mana kok ada. kamu yang baca. Mazmur 51 tolong tunjukkan dosa warisnya di mana? Yaudah kamu Silakan. baca dulu biar saya jelaskan. Silakan kamu baca. Silakan. Kamu kan biasanya punya Alkitab. Lah kamu baca, Paling pintar. kamu tuh cuma sebut, saya juga bisa kok nyebut-nyebut kayak gitu. Mana? Mana tunjukkan? Mana dosa waris? Iya bentar ini lagi buka. Saya pengen Alamak. tahu nanti takiannya kemana nih larinya. Setidaknya pengen tahu lah. Ya Nih, silakan. dengerin. Ya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakkan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Mana Itu dosa ayatnya. waris? Hei. Dosa waris mana? Waris itu apa sih? Dosa waris dari Adam. Ini yang kamu bacakan itu adalah untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Saya nggak yang bilang saya untuk- minta saya nggak bilang, dengerin dulu. dalilnya terkait kaidah dosa diwariskan kepada keturunan Adam itu mana? Kalau udah dikandung dalam dosa apa namanya? Itu ucapan dari pemimpin biduan Mazmur Orang Daud. gila juga kalau bisa baca ini akan bilang ini ucapan. Yang saya minta firman Tuhannya, Cak Ayu. Ini firman Tuhan Cahayu. Itu bukan firman Tuhan, itu adalah bacaan biduan Mazmur dari Daud. Ya udahlah. Firman Terus- Tuhan yang saya terus- minta. Loh, Firman saya Tuhan. Dengerin cuma, kalau Ya. kau bilang kitab Mazmur ini, dengerin dulu gantian. Kalau kau bilang kitab Mazmur ini bukan firman Tuhan, dengar ya. Kamu aturannya bilang dari kitab Kejadian sampai Wahyu bukan firman Tuhan. Ya memang Fair dong. bukan. Ini Oh. masalah. Ya udah ngapain kamu nanya, goblok? Ya, saya nanya dalil, tuyul. Firman Tuhan. Tarsan. Koclo. Tarsan kota. Masih mending daripada Tarsan hutan. Saya minta dalil. Dalil tentang dosa waris.
ini biduan Mazmur dari Daud itu bercerita tentang Waktu kan ngeripot dia. Ya Allah, keripot gurunda. Kena report. Gurunda kena report. Gak usah dinaikkan itu chapter tadi. Emosi dia. Emosi dia baru Moderator nge-report. dipantau. Harusnya jujur kan, nggak ada dalilnya, cuma kami mengimani. Iya, harusnya jujur aja. Gak ada pun maksa. Makanya dari dulu saya bilang ini di blacklist di Room Muslim, ini hanya mereport. Terus kata-katanya kasar, kotor. Kalau dipaksakan Mazmur 51 nomor 7 itu, ya yang dinyanyikan oleh pemimpin biduan itu, syair Daud, itu juga Yesus kenal loh dosa waris. Karena Yesus pernah ada dalam kandungan. Tadi kan saya tampol di situ. Bayi Yesus dalam kandungan, kena dong dosa waris kalau pakai itu. Karena setiap bayi dalam kandungan kalau dia pakai itu, kena dosa waris. Kasihan banget tuh bayi Yesus. Kena dosa waris dari Adam. Banyu main jadi korban satu lagi, korban. Kok Iya, Bang Juma jadi- kena ya, padahal nggak kasar ya Gurunda ya? ya bukan dari YouTube-nya, laporan terlalu banyak. Oh. Ya, jadi lucu-lucu ini teman-teman. Ini materi-materi yang sudah pernah kita bawa pada saat di Facebook. Ini masih dibawa lagi ke sini tentang dosa waris. Karena kenapa? Mereka tidak memiliki kemudian pegangan. Tidak ada penolong bagi mereka untuk nipu. Coba teman-teman arahkan pandangan ke dalam kitab yang disebutkan tadi Mazmur 51, konsentrasinya di nomor 7-nya itu. Apa yang dikatakan di sana? Dan bersihkanlah aku kemudian. Dengan apa? Dengan hisop. Ini nih. Ya. Bang Zuma, jangan di-kick dong, ngobrolnya santai dong. Anda tidak bisa berdialog secara ilmiah. Kalau Anda Abang hanya berkaca berbicara tiga, mengenai bro, akal-akalan, di sini bukan tempatnya, bro. Saya minta Saya cuma dalil nanya loh. satu aja bang, nggak usah. Saya minta dalil loh. Minta dalil loh saya. Tolong dihargai. Saya minta dalil tentang dosa waris. Mana dalil? Dosa waris itu begini bang, jangan di-mute ya. Dosa waris itu di Muhammad yang dapatnya bang. Anaknya 3 metong semua. Anda turun ke bawah, turun. Cari gereja, temui pendeta Anda. Seperti biasa, cerat. Halo? Ntar. Diminta dosa waris, larinya ke Nabi kami. Apa hubungannya coba? Itu namanya Halo, kalau Bang menghujat. Juma. Halo bro. Ya, gimana kabarnya Bang Jum? Baik saudara. Iya. Baik. Bagaimana dengan para penulis termasuk Tuhanmu mati terkutuk? Dosa waris itu. Kenapa lari ke Nabi kami? Dasar penghujat lo. Halo, bisa aku bacakan? Bisa. Oke, dari Keluaran 34 ayat 7 ya. Ya. Oke, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sesekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapaknya kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Itu dia dalilnya. Gimana? Udah? Tunggu. Itu malah diampuni di situ. Satu-satu, jangan semua main keroyokan, satu-satu. Iya kan bisa diminta. Mana tadi? Coba dibacakan. Silakan. Gimana sih ini di mute terus? Ya. Saya lagi ngomong di mute. Mm-mm. Keluaran 34 ayat 7.
yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sesekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Itu dia, Bang. Ya. Itu dia. Itulah dia namanya dosa waris, Bang. Ya. Jadi Keturunan kelima. Jadi gimana ya? Nanti keturunan ke 100, ke 200, ke 300. Lu. Udah, Namanya gantian, diwariskan, boleh gantian. Saya udah tamat dengan pola yang kelima, kalian. yang ke 100. Dengar, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang Cuma nggak mengampuni fair, kesalahan, nggak fair, cuma nggak pelanggaran dan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya dan kepada cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, ke-10, yang kita minta ini dosa yang diwariskan. Dosa yang diwariskan. Ini berbicara mengenai Tuhan menghukum. Menghukum orang yang bersalah kemudian. Kalau ini yang Anda jadikan sebagai acuan, Anda baca Yehezkiel 18. Apa yang diterangkan di Yehezkiel 18 kemudian? Nomor 18-nya. Coba Anda baca. Dosa tanggung masing-masing. Ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu, dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah-tengah bangsanya, sungguh ia akan mati karena kesalahannya. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan orang kefasik yang fasik akan menerima bertanggung jawab atas kefasikannya. Oke? Oke? Gugur. Artinya kalau bapaknya yang nyolong, ya bapaknya yang berdosa, bukan anaknya. Gitu. Apa rahasia Bang Handi yang muncul di Keluaran 34? Kenapa Islam muncul di abad ke-7? Perikopnya kan di situ untuk Musa, perjanjian di Dua Lobatu, yang perjanjian baru di situ, Pak. Nah, Endingnya kan endingnya ada di situ, ya. Ini kalau mau ditafsirkan bebas sama seperti mereka, kita pun bisa mentafsirkan bebas. Ya kan? Sejak kapan kemudian agama Katolik itu resmi sebagai agama kekaisaran? Ada yang paham? Ada yang tahu? Kapan agama Katolik ini diresmikan sebagai agama kekaisaran? Sejak disetujui kalau tanggal 25 Desember itu kelahiran Yesus. Kapan kemudian perjanjian lama dan perjanjian baru ini dikawinkan, dipasangkan? Tentang dosa waris. Abad keempat. Jika dikanun. Abad keempat, Yesus mulai dilantik menjadi Tuhan. Tuhan. Orang-orang yang melantiknya menjadi Tuhan, abad keempat. Anaknya, anak ke berapa? Keturunannya, terus kemudian anaknya, cucunya, kemudian apa lagi? Keturunan ketiga dan keempat. Keturunan keempat itu dosa-dosanya kemudian. Nah, keturunan kelima lahirlah Nabi Muhammad SAW. Keturunan kelima bebas, maka Nabi Muhammad SAW diutus kepada keturunan yang kelima. Litubayyina linnasi.
Kenapa Islam itu datang nanti di abad ke-7? Karena Tuhan masih marah kepada keturunan anaknya, cucunya, ketiga dan keempat. Kenapa? Karena utusannya dianggap menjadi Tuhan. Itu kalau mau tafsir bebas. Tapi itu masuk akal. Daripada dosa tadi diwariskan. Mana buktinya? Kalau dosa diwariskan sampai keturunan keempat, berarti nanti di keturunan kelima muncul lagi pelaku dosa Adam, diwariskan lagi. Nah, pada keturunan kelima muncul lagi Adam, diwariskan lagi. Begitu seterusnya. Itu akal-akalan, masih masuk akal di saya. Kenapa? Keturunan orang yang melantik Yesus menjadi Tuhan sampai ke keturunan keempat, kelima itu sudah jatuh di abad ke-7. Datanglah Nabi Muhammad untuk keturunan kelima supaya mereka semuanya ikut Islam. Dosa keturunan dari generasi kedua, ketiga, dan pertama kepada mereka yang menuhankan Yesus itu tidak dibebankan lagi kepada keturunan kelima bila mana mereka mengikuti Nabi Muhammad. Kenapa Islam datang di abad ke-7? Karena Tuhan membiarkan keturunannya pendosa pelantik Yesus ini menjadi Tuhan sampai ke keturunan keempat untuk dikutuk oleh Allah. Itu lebih masuk akal daripada konsep dosa waris. Begitu. Silakan Bang Handi, mana tahu masih ada yang mau bertelur malam ini, silakan. Aku pernah membahas dulu di Zoom ya mengenai dosa waris. Saya minta juga datanya ya, banyak sekali data yang nggak baru dia bawa. Tapi karena saya kasihan, saya ikuti arahnya. Terus saya kasih pertanyaan begini, apakah semua manusia itu menurut kepercayaan kamu, data yang kau pelintir-pelintir itu kena dosa waris? Katanya iya. Saya tanya, apakah Maria itu manusia? Katanya iya. Apakah Maria ada dosa warisnya? Bingung. Kalau Maria ada dosa warisnya, dia bukan wanita suci. Apakah Yesus itu manusia? Iya. Apakah semua manusia kena dosa waris? Iya. Apakah Yesus kena dosa waris? Tidak. Kena juga kan yang minggunya Pak Nyuma? Berarti Yesus berasal dari keturunan dosa waris. dosa waris. Jadi Yesus ada dosa? Katanya nggak ada. Kena juga. Kena juga. Kena juga. Bengkok juga rahangnya dibuat dalil itu. Apakah Yesus manusia? Ya. Manusia. Apakah semua manusia kena dosa waris? Ya. Apakah Yesus kena dosa waris? Nah, ya. Tidak. Apakah Yesus manusia? Iya. Ya. Apakah Yesus ada dosa waris? Kena. Tidak menurut dia. Karena Saya waras, jadi saya bilang kena. Itulah. Makanya lu mau kemana lu? Lu mau kemana? Maju kena, mundur kena. Oke teman-teman, mohon izin Bang Andi. Iya. Supaya kalian tidak ketipu dengan akun-akun Bang Suma palsu atau sahabat Bang Suma palsu, silakan dipantau di channel Zulkifli M. Abbas Official. Kalau yang live TikTok itu menggunakan Bang Suma asli, pasti akan ditautkan ke YouTube Zulkifli M. Abbas Official. Kalau tidak, itu tidak di-live-kan di channel Zulkifli M. Abbas Official. Untuk itu supaya nggak ketipu, pantau melalui channel Zulkifli M. Abbas Official. Kalau memang TikToknya lagi live, lihat di YouTube. YouTube-nya Bang Suma, kalau live juga berarti itu asli. Maka solusinya subscribe channel Zulkifli M. Abbas Official supaya nggak ketipu dengan para penipu yang beredar menggunakan akun Bang Suma. Itu sama seperti Kristus palsu. Mereka mengatasnamakan Kristus palsu agar dipercaya, agar yang lain bisa tersesatkan. Nah, sama hari ini mereka menggunakan Bang Suma palsu supaya banyak menyesatkan kemudian netizen. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi silakan saya pantau di YouTube. Mudah-mudahan malam ini bisa tembus sampai berapa teman-teman? Berapa Bang Handi? 1 juta. 1 juta. 1 juta tahun ini. Pokoknya tahun ini harus 1 juta, jangan enggak.
Kalau sampai tahun ini nggak nyampe 1 juta, berarti Anda salah dukung. Berarti mengurangi semangat kami loh nanti. Insya Allah bulan 9 yang akan datang kami akan milad yang kedua Apologet Islam Indonesia. Semoga di sana tercapai 1 juta subscribe untuk Zulkifli Abbas. Terima kasih. Terima kasih. Silakan teman-teman sekalian. Channel Zulkifli Abbas itu didukung. Jangan cuma TikToknya aja yang didukung, channel Zulkifli Abbasnya. Kenapa harus channel Zulkifli Abbas YouTube? Kalau TikTok, teman-teman, habis live, tutup TikToknya, itu tidak tersimpan, terhapus, nggak bisa diputar ulang, kecuali ada yang merekamnya. Nah, YouTube ini yang merekamnya, jadi jejak digitalnya itu ada di YouTube. Makanya YouTube ini yang harus dipelihara supaya anak generasi berikutnya itu bisa melihat channel-channel kita yang ada, bahwa pada tahun sekian ada yang berdebat membahas tentang keyakinan. Nah, bisa lihat di YouTube Zulkifli Abbas Official. Silakan teman-teman. Terima kasih. Itu disebut amal waris, amal jariah itu namanya. Amal waris itu. Amal waris. Amal waris. Ya, Bukan yang dari terapresiasi ke Kalau API masuk juga, semua ini subscribe ini lumayan. Silakan. Iya, ya. ya yang terapresiasi ke API juga Handi Celebes, Zulkifli Abbas Official, Lensa News Muslim, Mantape, Panglima Apologet Islam, dan apalagi lupa saya. Begini aja deh, bisa nggak sekarang ke YouTube dulu, ke Zulkifli Abbas dulu. Kalau habis dari sana berkenaan mampir di Andi Celebes Channel. Kalau berkenan, kalau enggak ya balik lagi ke sini. Ayo ke YouTube dulu, baru balik lagi ke sini. Zulkifli Abbas, cari di pencarian YouTube. Kalau mau mampir di channel saya boleh, kalau enggak ada masalah. Yang penting mampir. Yang penting mampir. Karena YouTube itu selalu ada, tidak diedit. Masa artis-artis nilainya cuma bukan memandang enteng artis ya, di sana juga ada edukasi sih. Ya pargoi gitu ya, memperlihatkan aurat. Subscribe-nya kok sampai 2 juta, 1 juta. Ini untuk memperkuat akidah Islam, diskusi perbandingan agama kok. Nama YouTube-nya bukan Bang Juma, Zulkifli Abbas Official. Zulkifli Abbas. Silakan di sana kalau habis subscribe nonton sekira 5 menit lah. Kalau bisa komentar di situ live chat. Selamat berkenalan. Di sana juga banyak yang nonton. Di tempat saya hampir ada 800 lebih yang nonton. Saya 30. Iya, tempat saya di Andi Celebes Channel. Nah, itu ada loh Cimol, udah nih, udah dong Bang Andi. Makasih ya. Yang dari udah pindah tuh dari YouTube dari TikTok ke YouTube. Ada Bang Cimol, Cipto. Udah. Baru 2. Di Banyumas udah berapa yang pindah? Ada 1.700 ini Bang Andi. Iya. Yang baru datang, yang yang absen. datang banyak ini, alhamdulillah. Indramayu ada Tripuswantoro, Jihad Fisabilillah, Ahmad Dinaru, Hasan Basri, Bajul Angop, Awal Tobing, dan seterusnya. William. Oh, rame kali, Masya Allah. Syukran. Kasih kunci biru lah, admin kasih kunci biru. Jangan sembarangan, tapi suka ada penyusup. Ya, Saya nanti kasih. akan kita kasih pelan-pelan, Bang Andi. Pelan-pelan ya. Habis dari Zulkifli Abbas, kalau tidak mau mampir di channel saya, Andi Celebes Channel, nggak apa-apa, tapi silakan mampir. Mampirnya ke Bunda Mila dong, ke Mila Amerika Ya. dong, ikutan. Ah, betul. Bang betul, Suma. betul. Nanti di ini saya gabungin, sekarang kan belum bisa live nih. Tapi segera insya Allah saya bisa juga ikut menyiarkan apa yang Bang Zuma siarkan di YouTube. Insya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Thank you. Nunggu 1000 dulu, baru 900 ini followernya. Iya, Bun. Silakan di follow. Aku juga Silakan. lihat ke sini. Bunda Mila punya di follow. Bunda Rahma juga. Mau nanya Bang, Oh, nanya apa? apa yang Abang ketahui tentang
asal-muasal tuh Kristen sama Tuhannya Abang. Asal usul Kristen itu kan konsep yang dihadirkan oleh Katolik, Bang. Coba Anda pelajari secara Trimurti. Trimurti dan juga Trinitas. Itu ada kesamaan itu. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi terkait dengan kitabnya orang Yahudi yang kemudian mengalami revisian sampai ke abad keempat, bagaimana Kaisar pada saat itu Ptolemy II meminta kepada 72 rabi-rabi untuk menerjemahkan kitab mereka ke dalam bahasa Septuaginta. Nah, itu diperuntukkan untuk orang-orang Yahudi awalnya yang tinggal di tengah-tengah bangsa asing yang sudah tidak bisa menggunakan, yang tidak mengerti lagi bahasa suci, bahasa Ibrani. Maka mereka diberikan kitab terjemahan dalam bentuk Septuaginta. Nah, dari bentuk Septuaginta ini apakah kemudian diterima begitu saja? Enggak. Masih melakukan kemudian yang disebut revisian berdasarkan dengan apa yang mereka inginkan kepada agama mereka yang lama, yaitu ajaran nenek moyang mereka, ajaran politeisme, Helenisme. Maka ketika agama ini hendak dibentuk, digabungkanlah kemudian ajaran tauhid dengan ajaran penyembahan terhadap dewa-dewa. Lahirlah agama saudara. Lahirlah agama saudara. Sinkretisme namanya. Mengkawinkan antara agama Yahudi dengan agama Romawi kuno. Lahirlah Katolik. Coba Anda lihat pohon Natal, Sinterklas, apalagi lampu-lampu yang ada di pohon Natal itu apa itu? Simbol-simbol apa itu semua? Termasuk penyaliban. Itu simbol apa semua itu? Apakah itu adalah simbol-simbol kenabian dari Bani Israel? Tidak ada, Bang. Tidak ada Bani Israel mengajarkan pohon Natal, hari Natal. Nggak ada. Kelahiran Yesus, kebangkitan Yesus, itu nggak ada. Nggak ada diajarkan oleh Bani Israel, itu nggak ada kayak gitu. Masa saudara nggak heran sih? Dari mana Kristen ini? Nggak tahu, Bang. Cuman warisan ortu. Nah itu dia yang diterangkan Al-Quran. Mereka hanya mengikuti ajaran nenek moyang mereka. Sehingga ketika Anda ditanya, siapa yang mengajarkan menjadi Kristen? Bingung. Karena memang Yesus tidak pernah mengajarkan. Dan Al-Quran tidak yang maha mengetahui. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka ikutilah apa yang telah diwahyukan oleh Allah, mereka menjawab tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga? Walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk. Jadi, ya betul. Kalian hanya mengikuti nenek moyang. Yesus nggak pernah mengajarkan agama Kristen itu. Nenek moyang kalian aja yang kalian ikuti. Sampai kalian mau beragama Kristen. Di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Orang-orang Yahudi, Bang, penganut Taurat, menyebut Paulus itu sebagai penyakit sampar. Yang bukan hanya sekedar penyakit sampar. Tapi dikatakan Paulus ini adalah penyesat. Yang telah menyesatkan seluruh orang Yahudi
di dunia yang beradab, menyesatkan orang Yahudi di seluruh dunia beradab. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Bukan Bang Suma loh yang mengatakan itu, orang Yahudi ahli Taurat loh yang mengatakan Paulus itu penyakit sampar, penyesat, dan dia adalah sekte dari Nasrani atau Nasorios dalam bahasa Yunani. Dalil Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Dari mana Lukas menerima informasi itu? Dari hasil penyelidikan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itu. Kalau Paulus aja disebut sebagai penyakit sampar, penyesat orang orang Yahudi aja disesatkan, apalagi kita yang bukan orang Yahudi. Gitu loh Bang. Nah, sebenarnya tuh Paulus itu kenal atau tidak sama Yesus, Bang? Enggak kenal. Saudara, coba Anda lihat di dalam Galatia 1 nomor 50. Apa kata Paulus di situ? Aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Pertanyaannya, dipilih sebagai apa? Sedangkan di dalam Mazmur 58 nomor 3, Tuhan memilih penyesat sejak dalam rahim ibunya. Paulus mengaku dipilih dari sejak dalam rahim ibu. Kalau dia dipilih menjadi orang benar, maka dia yang mendampingi Yesus. Dia dipilih Yesus. Matius 10, Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang telah memilih kalian yang 12 orang ini? Memilih yang 12 orang ini ada nggak Paulus? Nggak ada. Berarti siapa yang memilih Paulus ini dari sejak dalam rahim? Dan dipilih sebagai apa? Tuhan yang memilih dia. Sebagai apa? Sebagai penyesat. Kenapa saya katakan sebagai penyesat? Coba baca Bible. Kejadian 49 nomor 27. Ketika kemudian Yakub memanggil semua anaknya, ke-12 anaknya, lalu meramalkan anak-anaknya. Apa kata Yakub? Benyamin, lakumu seperti serigala. Kau merampas pada pagi hari, sore hari kau membagi-bagikan hasil rampasanmu. Paulus mengaku dari keturunan Benyamin. Filipi 3 nomor 5. Merampas hukum Taurat, merampas Yesus dari Yahudi, lalu dibagi-bagikan kepada non-Yahudi. Tergenapi itu. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada orang Farisi. Tidak mengatakan waspadalah kepada orang Arab, tapi orang Farisi. Siapa orang Farisi? Nabi Muhammad? Oh bukan, Paulus. Di mana dalilnya Paulus mengaku orang Farisi? Filipi 3 nomor 5. Itu satu. Yang kedua, Yesus mengatakan celaka. Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang Farisi, Paulus. Celakalah engkau wahai orang munafik, Paulus. Kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada penganut Taurat mengaku penganut Taurat, meskipun dia tidak nganut Taurat. Itu jelas itu, saudara. Engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia sebagai orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu nubuat. Siapa yang menggenapi? Orang Farisi yang berlautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang untuk menjadi pengikutnya. Tapi bukannya menjadi selamat, tapi menjadi orang neraka. Kenapa menjadi orang neraka? Karena setelah menjadi pengikutnya, diajarkannya menyembah kepada makhluk roh yang bernama Kristus. Sedangkan Yesusnya menabrak kemudian dengan pernyataannya kepada keadaan itu. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabinya yang palsu akan muncul untuk melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga.
Setahun lamanya kemudian mereka tinggal di Antioquia. Murid-muridnya disebut Kristen. Apa Kristen itu? Pengikut Kristus. Kristus mana? Kristus yang datang kepada Paulus. Apakah Yesus datang kepada Paulus? Bukan. Kok bukan? Yes. Karena kata Yesus kepada Bani Israel, Matius 23, nomor 24, nomor 3. Kalau aku yang datang, tanda-tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa-kuasa langit berguncang, aku akan nampak di tengah langit, kemudian seluruh manusia akan meratapi keadaannya pada saat itu, dan, apalagi, kata Yesus, semua manusia di atas muka bumi akan melihat aku. Itu tanda kedatanganku. Apakah itu sudah terjadi? Tidak. Yang datang kepada Paulus terjadi enggak kayak gitu? Enggak juga. Apa kata Yesus? Jadi apabila ada orang berkata, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Apabila ada orang berkata, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Nah, ketika Paulus datang mengajarkan ajarannya, aku bertemu dengan Yesus loh. Apa kata Yesus? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Kenapa Anda percaya? Berarti Anda bukan pengikut Yesus. Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada anaknya, maka dia memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak percaya, maka dia akan mati di dalam dosanya. Percayakah ketika Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata kepadamu, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya. Apakah Anda percaya dengan itu? Supaya jangan percaya? Enggak kan? Nah, berarti Anda tidak memperoleh hidup yang kekal. Kalau kami umat Islam, kami percaya. Kenapa kami percaya? Karena kedatangan Nabi Isa alaihi salam nanti menjadi pertanda kiamat. Di dalam Al-Quran surah As-Sukhruf ayat 61 jelas diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratun mustaqim. Jadi orang yang mengikuti jalan lurus adalah orang yang percaya bahwa kedatangan Nabi Isa dibarengi dengan tanda-tanda kiamat. Kalau Anda percaya, maka kedatangan Yesus akan dibarengi dengan matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, dan itu semua adalah tanda-tanda kiamat. Tapi kalau Anda kemudian tidak percaya, maka Anda akan percaya kepada Paulus dan Anda akan menjadi pengikutnya. Kenapa? Anda percaya kepada Paulus mengatakan, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun ketika aku ke Damsyik. Aku bertemu Yesus ketika aku di dalam bilik rahasia di penjara. Aku menulis surat di sana dan aku berkata bukan manusia yang datang mengajarkan kepadaku, tetapi yang datang kepadaku adalah Yesus. Apa kata Yesus yang asli? Jangan kau percaya, itu bullshit, itu penyesat, itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang diiringi dengan tanda-tanda bintang-bintang berjatuhan. Al-Quran mengatakan, kalau Yesus yang datang, Nabi Isa yang datang, itu menjadi pertanda detik-detik kiamat. Ada yang mengatakan, oh iya betul itu Bang Suma, tapi itu belum terjadi Bang Suma, nanti di akhir zaman Bang Suma. Kalau begitu belum terjadi, berarti bukan dia yang datang kepada Paulus, berarti bukan dia yang mengajarkan agama Kristen, berarti bukan dia mengajarkan penyaliban, berarti bukan dia mengajarkan penebusan dosa, berarti bukan dia mengajarkan bangkit hari ketiga, berarti bukan dia yang mengajarkan agama aliteng. Selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bagi orang yang berakal, Kristen tak ada jalan, no way buat Kristen, no time for Kristen, tiada waktu untuk Kristen. Kalau orang Kristen percaya kepada Yesus, maka dia akan tutup buku, berhenti menjadi pengikut Paulus, karena yang datang kepada Paulus itu bukan anak Maria, sebab anak Maria ketika datang akan menjadi kiamat alam semesta ini. Makanya orang Kristen senantiasa dengan sesumbar, ya Tuhan Kristen
Ya Tuhan Yesus, datanglah. Nenekmu kiper, kau minta dia datang kiamat, coy. Kau masih punya cicilan kredit komputer, kredit motor, kredit kulkas. Bahkan cilak yang kau beli kemarin kreditnya belum lunas. Skincare yang kau pesan ke Bang Suma itu belum lunas. Kau minta Yesus datang, kiamat, coy. Kamu mati dalam keadaan membawa utang. Wa innahu la ilmul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Saya sampaikan kepada saudara bro admin, sekiranya Anda mendudukkan akal Anda sebagai pilar utama dalam beragama, mustahil Anda bertahan di agama Anda yang sekarang. Kenapa? Dengan Anda bertahan di agama yang sekarang, sama halnya Anda sedang bersantai ria dengan ikhlas membawa tubuh Anda untuk dibakar jadi bahan bakar api neraka di neraka jahanam nanti. Matius 7:22 nomor 23 itu simbolnya. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, bermujizat, mengusir setan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku. Di hari kemudian, di hari nanti, di hari penghabisan nanti, di hari akhir nanti, ada yang memanggil aku Tuhan, Tuhan bernubuat. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat? Pada saat itulah aku Yesus berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. 3 kali saudara bro admin untuk membiarkan jasad Anda ke neraka. 3 kali bro admin membiarkan roh Anda dibakar di neraka. Padahal Anda sudah bertemu dengan Islam. Wa man azzamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah mereka yang berdusta mengada-adakan kebohongan tentang Allah padahal mereka telah diajak kepada Islam? Dialah orang-orang yang zalim. Dulu sebelum Nabi Muhammad hadir, orang menyembah batang sagu, menyembah korek kuping, menyembah korek, menyembah celana dalam, bahkan menyembah kemudian gigi ikan hiu pun silakan aja. Kenapa? Belum ada Nabi Muhammad sebagai utusan untuk seluruh umat manusia. Tapi ketika Nabi Muhammad datang, cara penyembahan diajarkan, esensi hakikat Tuhan dijelaskan, hubungan kita kepada Tuhan diuraikan, hubungan kita kepada sama makhluk diuraikan, tapi ditolak juga. Itulah zalim. Maka Al-Quran mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Sekarang Anda ke gereja, menyembah Yesus, ibadah di gereja, makan babi, tidak bersunat, menuhankan 3 pribadi Tuhan. Itu ajaran siapa? Islam mengajarkan kepada pencipta langit dan bumi yang tak serupa dengan makhluk. Jangan Anda kira ketika ada panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, umat Islam datang ke masjid kemudian untuk bertemu dengan Tuhannya. Dalam arti kata di masjid itu ada Tuhannya dalam bentuk gambar atau dalam bentuk karikatur. Nggak ada. Umat Islam itu dia duduk, dia baring, dia berjalan, dia tidur, dia dimanapun berada, senantiasa bersama dengan Tuhannya. Jadi dia ke masjid itu bukan untuk melihat Tuhan, bukan untuk kemudian merasakan bagaimana Tuhan itu ada, enggak. Mereka ke masjid hanya untuk memperlihatkan kepada dia yang maha melihat, nih lihat aku hambamu, aku tundukkan jasadku, aku tundukkan kemudian hatiku, berserah diri untuk beribadah kepadamu. Tengok aku berjalan menuju rumah ibadahmu untuk menundukkan diriku sebagai hamba, membuktikan diriku sebagai hambamu, bukan mencari engkau di masjid, karena engkau telah menyatakan dirimu melalui aku. Aku ada karena engkau ada. Aku tak berdaya menciptakan diriku sendiri. Aku tak berdaya menciptakan tanganku. Aku tak berdaya menciptakan ilmu. Aku tak berdaya menciptakan penglihatan, pendengaran, perasaanku, rasa lidah yang ada, pengecam yang ada di dalam tubuhku. Bukan aku yang merasakan, menciptakan rasa tidur. Bukan. Semuanya itu adalah item-item yang kamu tanamkan pada diriku agar aku sadar bahwa aku adalah ciptaanmu. Dah selesai, aku tidak lagi ingin mencarimu. Engkau pasti ada, aku bersaksi engkau ada, buktinya aku ada. Bukan aku membeli tangan ini sehingga ada. Bukan aku yang kemudian melakukan sesuatu sehingga aku ada, enggak. Aku ada dengan sendirinya. Aku ada menjadi seorang laki-laki. Aku tidak pernah promosi sebelum aku kau jadikan sebagai laki-laki.
tolong kau ciptakan aku dulu sebagai perempuan. Sebelum engkau dilahirkan di dunia, aku bertanya dulu. Jadikan aku menjadi seorang laki-laki di kota ini, lahir dari seorang rahim ibu bernama ini. Tidak pernah. Seketika aku ada. Itulah bukti bahwa engkau ada. Jadi Tuhan tidak perlu dicari. Oh, Tuhan itu harus ada dengan datang menjadi manusia. Dia harus turun ke bumi menjadi bayi agar manusia tahu bahwa dia ada, Tuhan itu. Oh, enggak. Enggak perlu. Dengan adanya aku tahu bahwa Tuhan itu ada. Buktinya Tuhan itu ada, adanya aku. Aku ada ini karena aku, bukan. Aku ada karena ada yang menciptakan aku. Karena dengan adanya aku, maka Tuhan itu ada. Lalu apa yang harus aku ada? Apa yang harus aku lakukan demi Tuhanku? Beribadah saja kepadanya. Jangan buat yang aneh-aneh, bikin saingan Tuhan, melanti anaknya orang setara dengan Tuhan. Jangan. Lawong yang Tuhan, ya manusia yang disetarakan dengan Tuhan itu pun bertuhan kepada Tuhan kok. Bertuhan dia. Dia tunduk berserah diri kepada Tuhan. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Tuhanku. Aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya. Apa yang diperintahkan itu yang aku lakukan. Yohanes 3 nomor 34. Makananku adalah melakukan. Yohanes 3 nomor 43. Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku lakukan. Tuhan sibuk menyembah Tuhan. Wah, mustahil. Yesus sibuk menyembah Tuhan. Itu yang betul. Orang yang sibuk semalam-malaman ketakutan memohon kepada Tuhan kok disembah. Kenapa bisa disembah? Karena ada kekuatan gelap yang ingin manusia itu sesat dengan menggunakan nama besar Yesus agar Yesus itu dituhankan. Padahal yang digelari Yesus di situ bukan Yesus, tapi orang yang diserupakan Yesus sehingga dia dianggap Tuhan, maka oknum tersebut mencaplok nama Yesus agar banyak menyesatkan orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Kenapa umat Islam tidak mau jadi Kristen? Padahal Kristen itu enak. Cukup mengatakan Yesus Tuhanku, dah selesai. Ada nggak perintah ke gereja? Tak ada. Ada nggak perintah untuk menyembah Yesus? Tak ada. Ada nggak perintah untuk jangan makan babi? Tak ada.